Tapi kalau tidak ada orang yang menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar ini, maka salah satu resikonya pertama doa di balad itu, di daerah itu sudah tidak didengar oleh Allah. Kalau tidak ada dakwah di situ. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar nggak jalan, gimana pun dia berdoa sama Allah, Allah sudah tidak mau dengar doa. Orang yang tinggal di wilayah yang tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian istiqomah qoblal maghrib Masjid Jami' Syekh Burhanuddin rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita minggu yang pada perjumpaan yang berlalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annal amra bil ma'rufi wa nahya anil munkari fardu kifayatin. Iza qama bil ba'du saqatal haraju anil baqi. Wah tussas sawabu bil qaimina. Wa izlam yakum bi ahadun ammal haraju kafatal alamina. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annal amra, kepada sungguhnya perintah bil ma'ruf, kepada perkara yang bagus, wa nahya, dan mencegah anil mungkari, dari perkara yang mungkar, itu adalah fardu kifayatin, fardu kifayah. Di hukumnya amar ma'ruf nahi mungkar itu fardu kifayah. Fardu kifayah ini sama dengan sholat jenazah. Kalau sholat jenazah itu juga fardu kifayah. Jadi kalau satu RT itu satu orang yang menyolatkan, itu satu RT semua udah lepas dari kewajiban fardu kifayah tadi. Tapi kalau tidak ada satu orang pun yang menunaikannya, maka semuanya menanggung dosanya. Iza qama, tak kala mendirikan, bi dengan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, siapa al-ba'du, sebagian kaum muslimin, saqata, maka gugur, apa al-haraju, dosa, anil baqi, dari muslimin yang lain. Jadi kalau amar ma'ruf tadi sudah dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin, maka yang tidak mengerjakannya sudah lepas dari tanggung jawab amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, tapi kalau semuanya tidak ada yang melaksanakan, makanya besok semua berdosa. Wahtussa, dan ditertentukan, dikhususkan apa as-sawabu, pahala,
bil qaimina, dari orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Cuman fadilahnya amal ma'ruf nahi mungkar itu khusus untuk orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, yang lainnya sudah bebas dari tanggungan fardu kifayah. Wa islam yakum, dan tak kala tidak dilaksanakan dengan amar ma'ruf nahi mungkar tadi, siapa ahadun, salah seorang, ya, tidak ada satupun yang amar ma'ruf nahi mungkar, semuanya diam, semuanya membisu. Ammal haraju, maka melebar apa al haraju dosanya, kafatal alamina, kepada seluruh orang-orang yang ngerti bihi dengan mungkar tadi. Jadi kalau ada kemungkaran semuanya diam, maka semuanya kena dosanya. Tapi kalau ada kemungkaran sudah ada satu orang yang mencegahnya, maka semua selamat dari dosa kemungkaran itu. Itu fadilahnya amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Wal qadirina, dan orang-orang yang kuasa semua, ala izalati, atas menghilangkan kemungkaran. Jadi kalau ada perbuatan mungkar, kita mampu untuk menghilangkannya, tapi kita tidak menghilangkannya, maka kita mendapatkan dosa dari kemungkaran orang yang berbuat mungkar itu tanpa mengurangi dosa yang berbuat. Jadi ada orang melakukan perbuatan mungkar misalnya, dosanya 1000, kita tahu, kita mampu untuk menasihati, tapi kita cari selamat, diam misalnya. Maka di samping yang bersangkutan itu melakukan maksiat dapat dosa 1000, kita yang tahu, ngerti dan tidak mau menasihati tadi juga dapat dosa sama seperti orang yang berbuat mungkar tadi. Maka mau nggak mau kita harus menasihati, minimal dengan hati. Jadi menasihati itu tidak harus dengan lisan, dengan hati, artinya dengan doa. Kita doakan kepada Allah agar orang tersebut mendapat hidayah dan berhenti dari perbuatan mungkarnya. Kita teruskan. Wal wajibu, adapun wajib alaika atasmu, iza ra'aita, tak kala melihat kamu, man, kepada orang, yatsruku, yang meninggalkan siapa man, ma'rufan, kepada perbuatan yang bagus, aw yaf'alu, atau mengerjakan siapa man mungkaran, kepada perbuatan mungkar. Wajib itu antu'arifa, memberitahu kamu kepada man, bikauni zalika, dengan keadaan perkara yang dilakukannya tadi. Nah, jadi kalau ada orang meninggalkan kebaikan, kita wajib memberi nasihat. Ada orang yang melakukan kemungkaran, kita wajib untuk memberi nasihat. Itu hukumnya wajib. Memang berisiko, ya. Melarang perbuatan mungkar itu berisiko. Kalau menyuruh perbuatan baik itu ada risikonya cuma sedikit. Paling-paling dibilang sok suci. Sok suci loh, suruh sholat katanya sok suci. Disuruh ngaji katanya sok pinter. Nah itu penyakit dari zaman begolak itu. Zaman dahulu kala udah begitu. Disuruh ngaji sok pinter katanya, disuruh ibadah sok suci. Itu risikonya kalau ngajak baik. Tapi kalau melarang kemungkaran, oh ini risikonya lebih berat lagi ya. Tapi kalau tidak ada orang yang menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar ini, maka salah satu risikonya, pertama, doa di balad itu, di daerah itu sudah tidak didengar oleh Allah. Kalau tidak ada dakwah di situ.
Jadi amar ma'ruf nahi mungkar nggak jalan, gimana pun dia berdoa sama Allah, Allah sudah tidak mau dengar doa. Orang yang tinggal di wilayah yang tidak ada amar ma'ruf nahi mungkarnya. Artinya apa? Orang meninggalkan perbuatan baik didiamkan aja, orang melakukan perbuatan mungkar dibiarkan aja. Kalau sudah begitu, maka doa tidak lagi didengar oleh Allah. Nah, supaya doa tadi didengar bagaimana? Nah, jalankan roda amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, bikin ide-ide, bikin program-program yang supaya dakwah itu sampai kepada masyarakat tadi itu. Itu salah satu caranya. Bikauni zalika, dengan adanya perkara yang demikian adalah ma'rufan, perkara bagus. Nah, kita beri keterangan. Ini sholat ini wajib, puasa wajib, didakwai. Au mungkaran, atau perkara mungkar itu mungkar. Nah, kita wajib beritahu gosip itu haram, nggak boleh. Memfitnah itu haram, nggak boleh. Zina itu haram, nggak boleh. Maling itu haram, nggak boleh. Korupsi haram, nggak boleh. Minuman-minuman mabuk itu haram, nggak boleh. Wajib itu. Judi itu haram, nggak boleh. Wajib disampaikan. Fa'ilam yada'hu, maka jika tidak meninggalkan siapa orang, udah dibilang diterusin aja, malah tambah semangat dia. Dilarang, jangan kau teruskan, malah tambah semangat, tambah semangat dia. Gimana kalau begitu? Fa'ilam yada'hu, maka jika tidak meninggalkan siapa orang kepada mungkar tadi, setelah kita nasihati, diterusin aja. Kalau udah begitu, resiko daripada maksiat tadi, mungkar tadi hanya khusus bagi orang yang melakukan. Tapi kalau tidak dinasihati, maka afat dari perbuatan mungkar itu menyebar ke kiri kanannya. Nah, itu fadilahnya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ibaratnya itu membendung wabah itu, ya. Jadi perbuatan mungkar itu wabah, penyakit rohani, ya. Itu sinyal-sinyal yang mengundang bala, mengundang kesulitan, itu ya perbuatan mungkar tadi. Nah, kita harus membuat pengendalian dengan cara menasihati. Kalau sudah dinasihati kok masih terus dilaksanakan, maka resiko atau bala dari perbuatan mungkar itu khusus bagi yang melakukannya saja, tidak sampai mengenai kiri kanannya. Fa'alaika, maka tetaplah kamu biwa'dihi, dengan menasihati. Tapi besok ketemu dinasihati lagi. Udah yang sholat itu, diajak ngaji, diajak sholat, nggak didengarin sama orangnya, besok dinasihati lagi. Begitu aja terus, ya. Nggak boleh putus asa, karena yang merubah orang itu Allah, bukan kita. Kita hanya menjalankan syariatnya saja. Dinasihati, kalau dia mau alhamdulillah, kalau nggak mau ya serahkan kepada Allah. Nggak harus mau, nggak boleh dipaksa. Fa'alaika biwa'dihi wa tahwifihi, tetap terus dinasihati, wa tahwifi, dan ditakut-takuti. Takut-takuti ya dengan neraka maksudnya, atau dengan penyakit. Kamu kalau kau teruskan perbuatan begini, kau akan dapat penyakit yang mengerikan. Takut-takuti kayak anak kecil.
Dosa yang model begini besok di alam kubur bakal dijepit oleh bumi. Itu takut-takuti. Masih nggak mempan. Ya. Fa'ilam yanzajir, maka jika tidak menerima peringatan tadi, ya, udah takut-takut, dinasihati baik-baik udah, ditakut-takuti dengan neraka udah, ditakut-takuti dengan bala udah, nggak mempan. Terus gimana? Fa'alaika, maka tetaplah kamu biqasri wa qahrihi, kepada sedikit keras. Nah, teman kalau keras ini nggak boleh main fisik ya, urusan polisi nanti. Sedikit keras ya, maksudnya menasihati sedikit kasar. Bidarbi, nah itu. Nah, kalau bidarbi ini yang boleh melakukan pemerintah. Nah, ada kumpulan-kumpulan minum-minuman keras, nah, itu Satpol PP datang ditangkepi baru boleh. Kalau kita nggak boleh, kita hanya sebatas menasihati. Kalau kita bubarkan juga urusan nanti masalahnya. Bidarbi wa kasri alatil lahwi, dan menghancurkan peralatan-peralatan maksiat al-muharramati, yang diharamkan. Perbuatan-perbuatan alat-alat untuk maksiat itu dihancurkan. Ya. Nah, kalau masih ada sarananya pasti dipakai maksiat terus di situ. Ya. Kayak misalnya tempat-tempat hiburan-hiburan malam yang menggelar hubungan bebas misalnya. Itu harus dihilangkan. Selagi ada tempatnya, dia akan masih di situ. Kalau dia ngontrak misalnya diputus kontraknya, nggak boleh cuek ya. Jadi masuk surga nggak bisa sendiri. Kalau tetangga nggak sholat, kita nggak bisa masuk surga sendiri melenggang. Dituntut sama tetangganya, dituntut sama anaknya, dituntut sama cucunya, dituntut sama menantunya kalau punya, dituntut sama tetangganya, dituntut sama temannya, sahabatnya, dituntut sama mertuanya. Besok, ya Allah, saya dulu punya mantu ngerti agama, saya nggak pernah disuruh sholat, sehingga saya nggak sholat, sekarang saya nuntut. Nah, repot itu. Wa inna'il khamri, dan tempat-tempat arak. Nah, ya. Ini biasanya yang mempraktekkan FPI ini. Nah, tapi ujung-ujungnya sekarang kan tuanya masuk penjara gara-gara mempraktekkan ini. Jadi berat ya, yang mencegah kemungkaran itu berat. Karena apa? Karena backing dari kemungkaran itu iblis soalnya. Nah, iblis ini menguasai dunia ini, dikuasai sama dia. Program yang berjalan saat ini di dunia ini programnya iblis, programnya Dajjal. Makanya kalau kita ngomong ada kemungkaran kita cegah, wah, tantangannya banyak. Kalau mental tidak kuat, nggak jalan, mengkeret aja. Waradil amwali, dan mengembalikan beberapa harta al-maksubati yang dighosab, yang diambil ya, min yadi, dari tangannya orang, ila arbabia, kepada yang berhak. Jadi ada orang mengambil harta yang bukan hartanya, harta orang lain atau harta masyarakat, itu boleh diambil paksa, kemudian dikembalikan kepada yang berhak. Nah, itu sudah dipraktekkan oleh KPK itu. Diselidiki, ternyata korup, nah, hartanya diambil, dikembalikan ke negara, orangnya dimasukkan ke penjara. Itu memang ada tuntunan dari agama. Jadi kalau ada orang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, ya, dengan cara yang zalim, apa yang diambilnya itu harta pribadi atau harta masyarakat, maka itu boleh dipaksa diambil untuk menyelamatkan yang bersangkutan dari azab Allah.
Karena kalau kita makan harta yang bukan hak kita itu, hati kita, pikiran kita tidak akan pernah bisa tenang. Masalah akan terus datang. Al-maksubati min yadi ila arbabiha. Wazirut sebatu, adapun ini pangkat adalah la yustaqilu, tidak bisa mempunyai biha dengan pangkat ini ilaman kecuali orang bazala yang menyerahkan siapa orang nafsu dirinya man lillah kepada Allah. Yang bisa dakwah begini hanya orang yang betul-betul sudah menyerahkan dirinya kepada Allah. Tapi kalau dakwahnya hanya mencari popularitas, mencari dunia, nggak mau dia. Dakwahnya yang enak-enak aja, yang bikin orang ketawa. Jadi orang yang bisa menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar yang model tadi itu adalah orang yang sudah siap dengan risiko yang besar tadi. Aukana, atau orang makzuman yang diizinkan siapa man ya, min jihatis sultan dari pemerintah, ya, polisi maksudnya, atau Satpol PP, bisa itu. Ada kelompok judi, sergap, tangkap, bawa kantor polisi. Ada kelompok minum minuman mabuk, sergap, tangkap, bawa kantor, bisa Satpol PP sama polisi. Kalau kita nggak bisa, ya kita cukup menasihati saja, kemudian mendoakan. Bagian actionnya pemerintah, ya, karena negara kita ada ukuran, ada aturan mainnya masalah itu. Ya, minuman mabuk itu ada aturan mainnya. Cuman jeleknya apa? Kalau yang ada izinnya nggak apa-apa, itu doang itu. Jadi ada tempat minum minuman mabuk, kalau ada izinnya nggak masalah. Tapi yang ditangkap itu yang nggak ada izinnya, cuma masalahnya gitu doang. Jadi minuman mabuk itu mau diizinkan atau tidak diizinkan tetap haram hukumnya. Wa amarut batani al-ulatani. Adapun tingkat yang kedua, yang terdahulu keduanya. Ani memberitahu kami, at-ta'rifah kepada menunjukkan, wal wa'dha dan menjelaskan. Wala yuqassiru, maka tidak gegabah anhuma dari dua perkara tadi. Illa jahilun, kecuali orang bodoh, mukhitun yang rusak akalnya, aw alimun atau orang pintar, al mufarritun yang keterlaluan. Jadi dua perkara tadi yang sudah dijelaskan tadi itu tidak boleh diremehkan. Pertama, memerintah kepada yang baik. Kedua, melarang kepada yang mungkar. Lebih-lebih kalau kita mengerti. Nah, jadi kalau ada orang meninggalkan perintah Allah, kita tahu, kita diam, nggak kita nasihati, kita kena. Atau ada orang meninggalkan larangan Allah, melakukan larangan Allah, kita tahu, nggak kita nasihati, kita juga ikut kena. Itu kalau tidak ada dakwah berjalan. Nah, kalau ada dakwah berjalan, maka kewajiban untuk mengingatkan itu terwakili oleh dakwah yang berjalan tadi itu. Itu yang dimaksud dengan fardu kifayah. Kita teruskan. Wa alam annal amra bil ma'ruf wajibun wa nahya 'anil muharrami wajibun. Wal amru bil mamdubi wa nahya 'anil makruhi mustahabbun. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu annal amro kepada sungguhnya perkara, bil ma'ruf kepada perkara yang bagus, wajibun wajib. Jadi wajib menyuruh kepada yang bagus, kepada ketaatan itu hukumnya wajib.
Wa nahya dan mencegah anil muharrami dari perkara yang haram wajibun itu wajib juga sama. Ada orang membuat maksiat, kita tahu, kita nasihati. Ya, jangan kita itu segan menasihati karena dia orang berpengaruh, nggak ada urusan. Kalau dia nggak benar dinasihati, itu kerjaan itu nggak benar itu. Jadi kalau kita itu mau nasihati yang berbuat maksiat tadi itu orang yang berpengaruh menurut kita, lalu kita tidak nasihati, berarti kita sedang meremehkan hukum-hukum Allah. Hanya gara-gara orang model begitu, hukum Allah tidak jalan. Jadi wajib menyuruh kepada yang ma'ruf, wajibun. Melarang kepada yang haram, wajibun. Wajib itu apa? Kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Anak nggak sholat misalnya, disuruh sholat. Dari suruh sholat dia nggak sholat, dosanya tanggung dia sendiri, anak tadi itu, karena kita udah nyuruh. Tapi anak nggak sholat, kita diam aja, kita nanggung dosanya. Anaknya nanggung dosanya, dia juga nanggung dosanya. Karena apa? Karena dia tidak ta'muruna bil ma'ruf. Karena ta'muruna bil ma'ruf wajibun wa tanhauna 'anil munkar wajibun. Kalau udah dinasihatin, dia terusin urusannya dengan Allah. Wal amru, dan sesungguhnya perintah bil mamdubi dengan perkara sunat. Wa nahya, dan mencegah anil makruhi dari perkara makruh, mustahabun, itu adalah disunatkan. Ya. Nah, menyuruh yang sunat kayak tarawih itu sunat. Jangan juga bertengkar sama anak. Ayo tarawih, anaknya nggak mau, harus bertengkar, nggak boleh juga. Karena apa? Menyuruh yang sunat itu hukumnya sunat. Kalau wajib itu lain lagi. Melarang yang makruh itu hukumnya sunat. Nah, makruh itu apa? Kayak merokok, makruh. Itu kita larang, udahlah Pak, usah merokok. Bagus itu, dakwah itu. Kalau dipakai dapat pahala, nggak dipakai nggak dosa, soalnya hukumnya sunat. Ya, nggak ada yang dakwah begitu, malah dibeliin rokok. Itu termasuk makruh. Kayak makan pete, mau jamaah, mau sholat jamaah, atau mau mendatangi acara acara selamatan banyak orang, itu makruh makan pete jengkol, makruh. Apalagi nanti orangnya pipis. Ya, diabetes, senangnya jengkol. Kumpulan numpang pipis tempat toiletnya orang yang tempat kumpul tadi. Ya, marah-marah lah orangnya, ya kan? Maka kalau kita mau menghadiri sholat jamaah hari Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, atau menghadiri keramaian, itu dimakruhkan makan jengkol, sama pete, bawang dan seterusnya yang mentah itu. Kalau enggak makruh. Makruhnya itu karena kita akan kumpul dengan orang banyak. Di rumah nggak kumpul-kumpul dengan siapa ya nggak apa-apa, itu jengkol itu bagus untuk kesehatan, ya, buat sakit pinggang itu. Banyak lagi yang makruh. Nongkrong di pinggir jalan itu hukumnya makruh. Ya. Kalau anak muda nggak apa-apa, kalau udah tua jangan. Ya. Dinasihatin, Mbah, nongkrong pinggir jalan ini hukumnya makruh. Nah,
itu makruh. Kalau orangnya mau berhenti, alhamdulillah berhenti tidak apa-apa, hukumnya bukan haram, makruh, sama dengan merokok tadi itu. Jadi hukum ini walaupun pahit disampaikan, ya, biar tahu, biar besok di akhirat tidak tuntut menuntut. Enak aja minta tak tuntut besok di akhirat. Udah didakwai masih nuntut, repot itu. Wa alaika iza amarta bima'rufin aw nahaita an munkarin wa lam yusma' laka bimufaraqati maudhi'il munkar wajri murtaqibi hatta yafi'a ila amrillah. Iza amarta tak kala perintah kamu bima'ruf dengan perbuatan ma'ruf, bagus tadi. Au nahaita atau mencegah kamu an mungkarin dari perbuatan mungkar, walam yusma dan tidak didengarkan laka kepadamu, enggak didengarkan. Gimana kita dia enggak mau mendengar, punya telinga tapi udah enggak mau mendengarkan. Apa kita putus asa? Enggak ada masalah, mau didengarkan atau enggak ada urusan. Yang penting disampaikan. Dengan pula batas semangat. Saya telah berjuang sepenuh tenaga, ternyata tidak ada hasilnya. Yang beri hasil itu Allah. Kalau Allah belum beri hasil, ya belum ada hasil. Kalau Allah udah beri hasil, ya pasti ada hasilnya. Iza amarta, tak kala perintah kamu bima'rufin dengan perkara bagus, menyuruh orang berbuat baik, ayo ngaji, ayo jamaah, ayo baca Quran, ayo istighfar, ayo tobat. Au nahaita mungkarin dan mencegah dari perbuatan mungkar, jangan mengadu domba, jangan gosipin orang, jangan bermusuh-musuhan, jangan saling berkata kotor. Walam yusma, tapi nggak didengarin, malah dicemooh. Terus gimana? Bimurafaqati maudil munkar, kepada pertama meninggalkan tempat kemungkaran tadi. Nah, kalau kita misalnya dakwah nggak didengarin, dah tinggalin. Ya udahlah, dinasihatin nggak mau, ya udah serah. Nggak boleh marah, nggak boleh patah semangat ya, karena keberhasilan itu milik Allah. Kita cuma usaha. Kalau kata orang Jawa, sakdermo nglakokno to. Jangan menarget hasil ya. Wahajri murtagibi, dan mendiamkan orang yang melakukan mungkar. Tapi orang yang berbuat mungkar itu jangan diakrabi. Soalnya kalau orang berbuat ahli mungkar itu kita akrabi, dia merasa perbuatan mungkarnya itu benar. Pak Ustadz aja nggak apa-apa katanya. Ini yang Ustadz ya. Jadi kalau ada ahli maksiat itu diamin, pelotot ini. Soal resikonya nanti kalau akrab dianggapnya, nyatanya nggak apa-apa. Hatta yafi'a, hingga kembali siapa orang yang berbuat kemungkaran itu ila amrillah, kepada perintah Allah. Nah, kalau udah balik kepada perintah Allah, ya udah biasa lagi. Ya. Jadi kalau ada orang berbuat kemungkaran, lalu respon kita itu tidak ada, dalam arti kata biasa aja. Perasaan orang yang berbuat kemungkaran tadi itu dia baik-baik saja. Wah, ternyata nggak apa-apa. Soalnya begitu, orang berbuat kemungkaran itu coba saya lakukan gini nih, aman. Tambah lagi, aman. Tambah lagi, aman. Karena nggak ada yang disegani. Begitu ada yang disegani, agak terkendali. Jadi kesimpulan daripada pembahasan kita sore hari ini, kita wajib menyuruh berbuat baik
dan wajib melarang berbuat mungkar. Minim untuk diri sendiri. Minim itu. Organ tubuh kita, lataif kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita itu wajib kita kontrol itu. Jangan sampai melakukan kemungkaran. Mata jangan sampai jelalatan gak jelas. Mulut jangan asal mangap. Semua diomongin, gak boleh itu. Itu pula telinga jangan asal semua didengar. Kira-kira omongan itu omongan maksiat, cepat pergi, tutup telinganya. Begitu pula kaki, tangan, dan seterusnya. Itu minimal. Setelah itu baru kepada keluarganya, masyarakatnya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah